Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gazia Iman, berbagi informasi islami yang insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kemarin gue sempat nonton video yang mengejutkan mengenai informasi kalau Malaysia menggugat nama Allah yang ada pada Bible. Kalau ini diterjemahkan yang bahasa Suryani ini ke dalam bahasa Arab, itu maksudnya sama dengan ilahi, ilahi, limada taraktani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di situ Eli sama dengan ilahi, sama dengan Tuhanku. Ini sebetulnya orang Kristen pada tahun 1910 sudah tahu bahwa istilah Eli, Eloi, ilahi itu menunjuk pada Tuhan. Tapi yang versi yang sekarang yang ditulis dengan aksara Latin bukan disebut Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku, tapi disebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kalau kita yang muslim mungkin melafalkannya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ini sesuatu kekeliruan yang sangat fatal. Mengapa fatal? Karena pada masa abad pertengahan, orang-orang Melayu di Asia Tenggara sudah paham bahwa istilah Allah itu adalah nama, bukan sebutan. Jadi istilah Eli, Eli, lama sabaktani itu bahasa Suryani yang diungkapkan oleh Jesus Christ di kayu salib, sepadan dengan terjemahan berbahasa Arab menyebutnya ilahi, ilahi, limada taraktani. Bahasa Melayu atau Indonesia versi yang lama diterjemahkan Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu sudah tepat. Tetapi pasca kolonialisasi, penghapusan huruf Jawi di Indonesia terjadi, bergeser menjadi aksara Latin. Pada saat itulah Profesor Klinkert, seorang Belanda, yang beliau menulis sebuah kamus cukup populer, saya kira di Malaysia juga. Beliau menulis sebuah kamus yang judulnya Malay Netherlands Woordenboek. Jadi kamus bahasa Melayu, tapi beliau peletak dasar bahwa istilah Allah itu disepadankan dengan Tuhan. Disepadankan. Jadi bukan sebagai nama Tuhan, tapi gelar saja. Makanya ada istilah Allahku, Allahmu, Allahnya. Secara gramatik ini tidak benar, baik dalam bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia. Tidak bisa dibenarkan. Bahkan kita mengajukan protes. Para ahli linguistik Indonesia sudah mengajukan protes kepada Lembaga Alkitab Indonesia, Indonesian Bible Society di Jakarta, untuk mulai memikirkan ulang bahwa tidak bisa secara gramatik bahwa Allahku, Allahmu, Allahnya itu dipakai. Seharusnya yang tepat adalah Tuhan, Tuhanmu, Tuhannya, Tuhanku. Tidak bisa Allahku, Allahnya. Tetapi protes para ahli linguistik bahasa Indonesia di Indonesia tidak digubris oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan saya juga baru tahu, ternyata Lembaga Alkitab Malaysia penerbitannya juga di Jakarta. Jadi ini nampaknya ada link antara Indonesia dan Malaysia. Kaum Kristen di Indonesia dan di Malaysia membuat link bahwa apa yang disebut Allah itu jangan dimaknai sebagai nama, disebut saja sebagai sebutan. Sehingga tidak salah bila kalau kita mendengar istilah tiada Tuhan selain Allah, itu maksudnya Tuhan yang kita sembah itu bernama Allah. Tapi kalau dalam Alkitab maknanya bergeser. Apa? Disebutkan jangan ada padamu Allah-Allah lain selain Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada Tuhan selain Allah, mereka sebut tidak ada Allah kecuali Tuhan. Ini problem persoalan bahasa. Problem, apa maksudnya tidak ada Allah kecuali Tuhan? Sementara kita sudah jelas tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Link videonya kita cantumin di deskripsi. Jadi ternyata ada keanehan nama Tuhan dalam Bible. Di Bible, dalam bahasa aslinya yaitu Ibrani, nama Tuhan pada Kejadian 1.1 adalah Elohim. Sedangkan nama Tuhan dalam Bible bahasa Inggris di ayat yang sama adalah God, dan dalam Bible bahasa Indonesia adalah Allah. Hal tersebut memang sangat janggal. Harusnya umat Kristen menggunakan nama Elohim yang sesuai dengan bahasa wahyu mereka. Karena waktu gue cari alasan kenapa Kristen menggunakan kata Allah di Bible terjemahan Indonesia di channel Tanya Alkitab, mereka beralasan bahwa kata Allah menurut KBBI adalah Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Jadi mereka mengartikan dalam bahasa Indonesia Allah adalah sebuah sebutan untuk kata Tuhan atau yang Maha Kuasa. Padahal salah, Allah adalah nama Tuhan umat muslim dan bukan nama lain dari Tuhan. Contoh sederhananya begini, mereka menggunakan kata Allah untuk trinitasnya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan mengartikan kata Allah ini sebagai Tuhan dan bisa bermakna begini, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Jadi kata Allah ini disalahartikan dan disamakan maknanya dengan arti kata Tuhan atau yang Maha Kuasa. Sedangkan semua orang tahu kalau Allah itu ya Tuhan umat Islam dan hanya satu, dan dalam Islam bentuk mengesahkan Allah ini adalah ajaran tauhid yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Kalau menurut Islam sendiri, Tuhan itu ya hanya Allah, dan nama Allah adalah nama dari Tuhan itu. Makanya Malaysia itu menggugat nama Allah karena kesalahan tersebut. Di channel Tanya Alkitab juga dikatakan nama Allah di Indonesia digunakan gak cuma oleh umat Islam. Coba pemilik channel Tanya Alkitab ini cari tahu dan tanya ke pengikut agama Hindu atau Buddha dan juga Konghucu. Mereka pasti tahu nama Allah ini ya Tuhannya umat Islam, dan mereka pasti enggan menyebutkan nama Tuhan dengan nama Allah karena mereka memiliki nama Tuhan masing-masing di dalam agamanya. Ternyata dari sini awal mulanya kenapa nama Allah ada di Bible. Di video Top Media Channel, yaitu channel yang banyak menginspirasi gua, di sana diceritakan kalau dulu para kaum penjajah masuk ke Indonesia dengan membawa 3 misi, yaitu gold atau mencari harta, glory atau mencari kejayaan, dan gospel yaitu menyebarkan agama ajaran Paulus oleh para misionaris Zending. Jadi sejarahnya, Zending adalah gerakan penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang beragama Kristen. Mereka melakukan segala cara agar agamanya diterima oleh negara-negara jajahannya yang mereka sebut sebagai domba tersesat. Jadi salah satu trik yang mereka gunakan adalah berkamuflase dan berbaur untuk memasukkan agamanya ke dalam masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Snow Horgronje. Ia bahkan bisa belajar sampai ke Mekah demi menghancurkan Islam di Indonesia. Orang-orang seperti ini pun gak segan-segan melakukan hal kotor demi menyebarkan agamanya. Karena maraknya gerakan Zending yang seperti ini, salah satu tokoh pahlawan perempuan Indonesia yaitu R.A. Kartini pun dan para kaum intelektual pada masanya sampai mencela gerakan ini dengan mengirimkan surat ke E.C. Abendanon yang juga tertuang dalam Habis Gelap Terbitlah Terang yang berbunyi, Zending Protestan, janganlah bekerja mengibarkan panji-panji agama, jangan mengajak orang Islam memeluk agama Nasrani. Hal ini akan membuat Zending memandang penduduk Islam sebagai musuhnya. Dampaknya, semua agama akan menjauhi Zending. Sebagaimana dikatakan R.A. Kartini dalam suratnya kepada E.C. Abendanon. Bahkan R.A. Kartini tidak hanya sebagai seorang Srikani Indonesia yang senantiasa menyuarakan hak hak wanita pada waktu itu, tetapi beliau juga senantiasa menentang politik kristenisasi yang dilancarkan oleh rezim imperialisme dan kolonialisme para penjajah Belanda. Dan hal ini juga membuktikan kalau dari dulu Islam memang sudah toleransi dan damai hidup di Indonesia. Jadi para misionaris Zending ini dianggap sebagai kaki tangan para penjajah kolonial dan sering dianggap hina oleh para kaum intelektual. Karena propagandanya, orang-orang awam kadang tertipu dengan Zending ini dan ada yang menganggap mereka sebagai malaikat penolong yang sering memberi. Bangsa mereka lah yang sudah menjajah dan menghancurkan bangsa ini, serta membuat rakyat Indonesia menjadi susah. Lalu mereka dengan curangnya membagikan bantuan lewat Zending tadi dan membuat orang-orang murtad dengan tipu dayanya. Jadi balik lagi ke dalam materi, dulu orang Indonesia menyebut penjajah Belanda dengan sebutan Londo Kafir atau Kristen Kafir. Maka dari situlah para penjajah pun bertanya kepada orang-orang Islam apa arti dari kata kafir. Orang Islam pun menjawab, kafir adalah orang yang tidak percaya pada Gusti Allah. Dan dari situlah para kaum Zending ini berinisiatif untuk menulis nama Elohim atau God menjadi Allah agar tidak dikatakan kafir lagi, karena Bible juga menyembah Allah.
Padahal kalau mereka mau mengartikan kata God, tinggal ditulis Tuhan saja di Bible dan jangan tulis Allah. Tapi begitulah mereka. Dengan segala cara dan berbagai alasan, mereka mengatakan kalau Allah artinya Tuhan dalam bahasa Indonesia. Ya seperti biasa, mereka ngeles lagi. Padahal emang awalnya para zending ini menggunakan kata Allah untuk menyebarkan ajaran agamanya dan berkamuflase. Jadi wajar jika Malaysia sekarang menuntut para pencetak Bible di Indonesia untuk mengganti kata Allah, karena Bible mereka pun dicetak di Indonesia. Dan juga Allah adalah nama Tuhan yang Esa, yang satu dan maha perkasa, bukan kata ganti dari Tuhan seperti yang ada dalam kitab Bible-nya orang Kristen. Dan sekali lagi, ini juga menjadi bukti kalau Bible itu bisa direvisi berdasarkan kepentingan. Dimanapun daerahnya, nama Tuhannya bisa berubah, asalkan orang-orang di tempat itu mau murtad ke dalam Kristen. Seperti kita lihat, macam-macam nama Tuhannya, dari Elohim ke God, lalu ke Allah. Dan nama Tuhan Allah ini hanya dipakai di Indonesia dan hanya beberapa negara. Dan mungkin Allah dalam Bible ini tidak dikenal di Amerika atau negara-negara Eropa lain. Jangankan hal tersebut, ayat-ayat dalam Bible yang kata-katanya dirubah dari Tuhan, junjungan, jadi Tuhan, yang udah pernah kita bahas di video sebelumnya, nanti kita cantumin linknya di deskripsi. Jadi apakah nantinya nama Allah akan dihapuskan di dalam Bible? Allahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan dari video kita. Mohon maaf jika ada kesalahan materi dan penyampaian. Silahkan luruskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, karena subscribe kalian akan membantu channel Islami ini agar menjadi lebih baik dan dapat menjangkau banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.